Halo Sinopsis dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sebuah film yang pernah sangat menghibur pada masanya, terutama bagi kalian yang kelahiran 2000 yang tentu pernah bercita-cita menjadi superhero, berjudul Ski Hike tahun 2005, yang mengisahkan sebuah sekolah yang hampir semua muridnya memiliki kekuatan super, tidak menutup kemungkinan semua Avengers juga merupakan alumni dari sekolah tersebut. Penasaran kan? Dan seperti biasa langsung saja jauhi keramaian, gunakan handsfree, simetriskan posisi rebahan, selamat menonton dan intronya. Diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga superhero, ini si ibu yang bisa terbang, dan ini si ayah dengan kekuatan layaknya Superman tapi tidak bisa terbang dan mengeluarkan laser dari matanya, dimana dari pernikahan mereka menghasilkan seorang anak laki-laki bernama Will yang akan menjadi tokoh utama kita di film ini. Mari saya perkenalkan satu-satunya sahabat dari Will, seorang gadis cantik dengan kemampuan yang bisa mengendalikan tumbuhan bernama Layla, di mana kedatangannya pada saat itu untuk menemui Will dan pergi ke sekolah barunya. Sebagai anak dari pasangan superhero yang sangat berpengaruh di kotanya, tentu sangat membuatnya depresi karena tidak satupun kekuatan yang bisa ia warisi dari orang tuanya. Dengan menaiki bus super canggih yang dipenuhi dengan murid-murid super, mungkin ini bisa menjadi inovasi bagi produsen mobil Tesla dalam membuat produk yang serupa, di mana bus tersebut mampu mengeluarkan sayap yang membuatnya bisa terbang ke ski hike yang letaknya jauh di atas awan. Sesampainya di sana, mereka langsung mendapati pungli dari seniornya, yang tentu hal itu selalu mereka lakukan kepada setiap murid baru di sekolah tersebut. Tapi beruntungnya, seorang wanita cantik yang selaku ketua OSIS bernama Gwen menghentikan aksi pungli tersebut. Hey everybody, I'm Gwen Grayson, your student body president. Sebelum masuk ke ruangan pembelajaran, mereka pun dipilih sesuai kualitas dan kekuatan masing-masing dari mereka, di mana setiap anak yang memiliki daya tahan fisik yang lebih akan masuk ke kelas pahlawan, sementara yang pas-pasan akan dijadikan pendamping untuk pahlawan. Diketahui sebelumnya bahwa Will belum mampu mengeluarkan bakat terpendam yang diwarisi dari ayahnya, sehingga ia pun harus masuk ke kelas pendamping. Mari saya perkenalkan beberapa teman dari Will. Ini Zack yang katanya bisa mengeluarkan cahaya dari tubuhnya, Jesse yang bisa mengubah dirinya menjadi binatang kecil, Eden si manusia ekstrim, dan Layla dengan kemampuan yang sudah saya jelaskan di awal video. Di rumah ia pun mendapat sebuah kepercayaan dari ayahnya, di mana ayahnya dengan terang-terangan mengajaknya ke sebuah ruangan rahasia di rumah tersebut, yang di mana ruangan tersebut adalah tempat si ayah memajang senjata-senjata canggih dari musuh yang pernah beliau kalahkan, seperti sebuah pistol yang mampu mengubah targetnya menjadi bayi, dan sebuah kepala robot yang pernah dikalahkan sebelumnya. Dan tanpa mereka sadari, ternyata di dalam kepala robot tersebut masih terdapat dua orang yang selalu memantau aktivitas mereka. Di sekolah, lebih tepatnya di dalam kelas pendamping, yang tentu pelajaran yang mereka terima berupa teori, di mana karena hal tersebut mereka yang sebagai pendamping harus belajar demi menjadi partner yang seimbang bagi pahlawan yang akan menjadi rekan satu timnya. Selain tekanan teori yang didapat dari gurunya, mereka juga tertekan di bagian mental, terutama pada saat pungli dari senior, yang tentu hal tersebut sangat lumrah di setiap sekolah. Tapi ketika statement pembulian itu berlangsung, Will pun tidak sengaja menjatuhkan makanan di tangannya ke seseorang yang tentu itu akan menjadi masalah besar baginya, karena di mana kakinya tidak sengaja tersandung akibat keisengan seniornya. Mari saya perkenalkan seorang siswa bernama Peace, dan ini cecunguknya, di mana ia merupakan murid yang terbilang pendiam dan berbahaya, yang tentu tidak ada orang yang berani berurusan dengannya, sehingga kemarahannya pun hanya menjadi tontonan para murid di sana. Saat posisinya di ambang kekalahan, ia pun berhasil membangkitkan kekuatan seperti ayahnya, di mana dengan menggunakan kedua tangannya, ia pun berhasil mengangkat dan melempar meja dengan posisi Pace di atasnya. Akibat dari perkelahian itu, mereka pun harus mendapat sebuah hukuman sampai permasalahan mereka selesai, berupa dikurung di sebuah ruangan yang dapat menangkal segala macam kemampuan, yang tentu mereka harus menyelesaikan permasalahan mereka dengan memaafkan satu sama lain.
Masalah tersebut pun bahkan sampai ke telinga ibunya, di mana si ibu yang menjadi pahlawan yang dihormati di kotanya sangat merasa malu atas perbuatan Will di sekolah. Do you know how to use them wisely? Sanctum. Now. Tapi di sisi lain si ayah justru merasa bangga dengan apa yang dilakukan anaknya dan memberikan sebuah hadiah berupa senjata yang tentu para pahlawan wajib memilikinya. Tapi secara tidak langsung mereka pun masih dimata-matai oleh dua orang yang masih berada di dalam kepala robot yang terpajang di ruangan itu. The boy has Stronghold's power. It's almost poetic. Karena telah berhasil membangkitkan kekuatan yang sama seperti ayahnya, Will pun dipindahkan ke sebuah kelas pahlawan dengan Gwen sebagai partnernya. Karena selain cantik, Gwen juga sangat cerdas dan mempunyai kemampuan membaca pikiran seseorang, yang mana kemampuan ini sangat langka, di mana Will meyakini bahwa kemampuan tersebut sangat cocok jika dikombinasikan dengan kemampuannya. Wow, all I can do is punch stuff. Setelah resmi dipindah ke kelas pahlawan, hubungan ia dengan teman-temannya sewaktu di kelas pendamping pun semakin merenggang. Di mana pada saat Will memenangkan sebuah lomba di sekolahnya, semua teman lamanya hanya menyaksikan itu dari kejauhan. Bukan hanya itu, bahkan Will sampai melupakan acara reuni dengan Layla di sebuah tempat jajan karena ia yang terlalu disibukkan dengan kedatangan Gwen ke rumahnya. I did have an ulterior motive in coming here tonight. Sedangkan di sisi lain, Layla yang menunggunya dikejutkan dengan Peace yang bekerja di tempat tersebut. Bersamaan dengan itu juga sebuah fakta besar terungkap, di mana Peace yang kita kenal sebagai manusia yang cukup brutal, ternyata merupakan orang baik yang kesepian, yang mana diperlihatkan dia yang tengah menghibur Layla, yang Will sendiri tidak kunjung datang menemuinya. That is really deep. Selama Layla tersibukkan dengan Peace, justru Will jauh lebih disibukkan lagi bersama Gwen, di mana mereka berdua mengadakan sebuah pesta yang dihadiri oleh semua murid dari kelas pahlawan. Dan merasa hubungannya dengan Gwen sudah sangat dekat, Will pun tidak tanggung-tanggung memperlihatkan ruangan rahasia milik ayahnya, yang di mana hal ini akan menjadi masalah besar nantinya. Yep, well, when you spend your whole life kicking butt and taking names. Di sisi lain, Layla yang tidak sengaja melihat pesta dari rumah Will lantas masuk ke rumah tersebut. Tapi Gwen yang melihat itu pun lantas mengusirnya dengan alasan bahwa pesta tersebut hanya diperuntukkan untuk murid dengan tipe pahlawan. Hello? He's going to homecoming with me. Will yang melihatnya pun lantas menghentikan hubungannya dengan Gwen karena kurangnya sopan santun yang dimilikinya. Dan bersamaan dengan itu juga orang tuanya pulang lalu membuat semua murid kebiar dan segera menghentikan pesta tersebut. Merasa bersalah dengan Layla, Will pun lebih memilih diam di rumah daripada menghadiri acara reward di sekolahnya, yang tentu di sana ada Layla. Dan si ibu mencoba menenangkannya dengan memberi sebuah buku lengkap berisi nama dan wajah para kriminal dari masa ke masa yang pernah beliau kalahkan. Dan ketika membuka buku tersebut, Will pun merasa tidak asing dengan salah satu wajah yang terpampang, di mana orang tersebut adalah Gwen, dan dia pun sangat dikejutkan dengan hilangnya sebuah senjata yang berada di ruangan rahasia ayahnya. I gotta get this guy high. Sedangkan di tempat lain, Gwen yang sudah berhasil mendapatkan senjatanya, ia pun dengan mudahnya mengubah semua orang yang ada di acara tersebut menjadi seorang bayi. Tapi beruntungnya teman-teman dari Will berhasil menghindari pembayian tersebut. Bersamaan dengan itu juga Will pun datang di waktu yang tepat, di mana dia akan menghadapi Gwen sendirian dan teman-temannya akan mengurus semua partner dari Gwen. Satu persatu partner dari Gwen pun berhasil mereka kalahkan, dan Layla yang berhasil membuka mulut dari partnernya Tante Gwen, di mana mereka telah mensabotase anti gravitasi dari pesawat tersebut, sehingga beberapa menit dari sekarang tempat tersebut akan jatuh ke bawah. Ya iyalah ke bawah, masa ke atas? Dan disinilah semua kemampuan dari teman-teman Will diperlihatkan fungsinya, yang saya pikir di awal mereka tidak berguna dan hanya menjadi rempah-rempah di dalam film, di mana dengan keadaan seadanya mereka pun mencoba merusak alat sabotase tersebut. Sementara itu, Will terlihat sangat kesusahan melawan Gwen dengan kemampuan berupa petir yang keluar dari tubuhnya, seperti Raiden di filmnya Mortal Kombat atau Eudora di game Mobile Legends, dan bahkan ia sempat terlempar keluar dari sekolah tersebut. Tapi karena hal tersebut, Will pun mampu membangkitkan kekuatan dari ibunya yang bisa terbang, sehingga dengan kemampuannya yang sekarang, ia dengan mudahnya mengalahkan Gwen.
Dan ternyata masalah besar pun muncul kembali, di mana tempat ia berdiri sekarang akan jatuh ke bumi, yang tentu hal tersebut akan menewaskan semua bayi di tempat tersebut, yang dimana Will pun mengombinasikan kekuatan kedua orang tuanya, di mana ia mencoba menahan beban yang begitu besar dan berdiri di sebuah rumah. Setelah berhasil mengatasi semua itu, Will beserta teman-teman lamanya memenangkan reward dengan kategori pahlawan terkeren, terkece, terhits tahun ini. Tamat. Sebuah film yang sangat membuat saya merasakan kembali hawa-hawa masa kecil saya. Cuma ada beberapa scene yang menurut saya agak berlebihan, seperti ketika Will dengan beban yang beribu-ribu ton yang hanya berdiri di sebuah genteng rumah, dan rumah tersebut tidak terlihat goyang maupun leceh sedikit pun. Mungkin segitu aja sih usulan dari saya. Maka dari itu, kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.